Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali bersama aku di Yena Vlog. Kali ini di pagi hari ya, aku mau bercerita tentang pengalamanku ber YouTube. Oke. Nah, di video ini ada kawan-kawan yang lagi mengecat di pet ya. Ini hasil karya dari suamiku gitu. Jadi ini proses finishingnya. Sebelumnya aku mau bercerita dulu. Jadi suamiku itu di rumah pekerjaannya tukang kayu ya guys, selain ngarit di sawah. Ini aku pagi-pagi, Kevin belum bangun, aku ngedit video ini gitu. Nah, langsung aja cerita bagaimana aku ber YouTube selama ini ya. Pertama-tama cara mendapat subscriber. Oke. Jadi dulu aku sebelum tahu yang namanya saling subscribe itu, aku setiap hari itu upload video terus meneruskan. Aku terus belajar dari YouTube bagaimana cara mendapatkan subscriber, terus bagaimana membuat thumbnail. Jadi semuanya aku pelajari dari YouTube juga gitu. Jadi teman-teman udah tahu ya kalau aku ber YouTube itu pernah berhenti kan. Nah, semakin kesini aku kan lanjut sampai sekarang. Semakin kesini aku tahu bagaimana cara mendapat subscribe itu yang lebih cepat, yaitu dengan video short. Jadi yang ini pengalaman saya ya. Setiap saya upload video short, kalau videonya itu bisa sampai 1000 kali ditonton, itu biasanya subscribe-ku itu nambah sendiri guys. Alhamdulillah ya. Jadi semakin kesini subscribe-ku itu aku dapat dari video short. Terima kasih semua yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, tolong subscribe channel ini ya guys. Dukung Yena Vlog supaya menjadi channel yang berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih sebelumnya semuanya. Jadi selain itu juga saling subscribe itu juga penting ya guys, supaya channel kita bisa ditonton orang dan dikunjungi balik oleh orang, oleh subscribe kita gitu ya. Jujur ya guys, kalau dulu awal-awal aku ber YouTube itu saya tidak pernah mengunjungi channel kawan-kawan. Jadi saya butuh upload, terus intinya ditonton karmu nggak karmu gitu. Pikiranku seperti itu. Aku pokoknya jarang sekali mengunjungi channel teman-teman yang lain. Terus kemudian bagaimana aku sekarang bisa mengunjungi channel yang lain itu karena jadi itu karena ada masukan juga dari subscribe-ku bahwa itu penting ya, silaturahmi itu sangat penting. Karena kita ini bukan artis ya, jadi kita harus merintis. Ya caranya dengan saling mengunjungi, saling subscribe seperti itu guys, dengan durasi aman ya, biar tidak sia-sia begitu. Alhamdulillah ya, sekarang subscribe pun nambah walaupun belum 1K ya guys. Jadi aku tetap semangat, jadi kalian juga harus semangat. Seiring berjalannya waktu, sambil ngejar jam tayang ya tentunya, karena jam tayang itu susah sekali guys ternyata daripada mencari subscribe, menurutku begitu. Jadi kita harus tetap semangat dan fokus membuat konten begitu ya guys. Diusahakan setiap hari saya itu upload ya, karena saya vlognya setiap hari, jadi ya kegiatanku sehari-hari aja yang aku upload gitu. Jadi untuk pemula seperti saya, khususnya yang awal-awal bergabung, jangan lelah-lelah belajar YouTube ya guys. Kan banyak ya youtuber yang memberikan edukasi bagaimana cara menjadi YouTuber yang benar, yang baik, yang bisa berkembang lah intinya. Walaupun saya juga belum seberkembang itu ya, pokoknya intinya berusaha dan jangan lelah belajar gitu ya. Untuk aplikasi yang saya gunakan, saya cukup menggunakan 2 aja ya guys, karena saya sendiri itu nggak bisa ngedit yang bagaimana seperti layaknya teman-teman yang lainnya bagus, itu nggak bisa. Jadi cuma pakai
yang pertama itu InShoot, yang kedua itu pakai Pixel Lab ya. Kalau nggak Pixel Lab bisa thumbnail maker juga bisa itu saya juga belajar dari YouTube guys. Jadi kalian jangan lelah, jangan malas belajar pokoknya. Jadi saya belajar cara mengedit, terus cara membuat thumbnail gitu ya guys. Sampai akhirnya saya bisa dan lumayan lah gambarnya, editannya gitu, walaupun belum bagus-bagus amat ya. Pokoknya bersyukur dan tetap belajar terus, karena saya suka sekali dengan aplikasi ini yang simple menurut saya ya, daripada KineMaster. Kalau ada yang KineMaster yang bisa, yang ya alhamdulillah. Kalau saya tuh nggak bisa, masalahnya susah sekali saya belajar. Terus saya cari yang lebih simpel aja, yaitu InShoot ya menurut saya ya guys. Kemudian bagaimana caranya agar bisa upload video setiap hari atau enggak 2 hari sekali ya guys. Itu saya caranya minimal itu setiap hari video shot harus upload gitu ya. Kalau enggak video panjang berarti setiap harinya itu video shot. Video shot kan pendek ya guys, terus cepet juga bikinnya. Jadi minimal itu video shot saya upload. Terus kemudian kita bikin video panjang buat stok ya. Terus nanti kalau sudah stoknya banyak, jadi kita bisa setiap hari itu upload gitu ya guys. Jadi kita jangan malas-malas bikin video setiap hari buat stok gitu guys, agar setiap hari bisa upload. Begitu cara saya ya guys. Dan jangan lupa juga untuk saling mengunjungi, saling silaturahmi ya. Kalau saya dulu jadi saya itu melewati beberapa cara ya guys. Akhirnya saya menemukan cara yang ini yang menurut saya itu pas dan adil lah. Jadi dulu itu saya kan lihatnya dari notifikasi di YouTube ya. Jadi siapa yang upload di notifikasi itu saya lihat. Jadi saya lihat setiap hari yang upload itu kan banyak ya. Semakin bertambahnya subscribe kita kan semakin banyak yang notifikasi yang muncul, sedangkan notifikasi itu hanya muat nampung 99 ya. Jadi saya kemudian beralih ke Google Chrome guys, di komenan Google Chrome. Jadi kalau di situ kan nggak akan hilang ya, jadi pasti ada terus komenannya itu. Jadi dari situ selang 1 hari saya itu pasti berkunjung balik ke channel yang komen di video saya. Jadi saya lihatnya di Google Chrome. Jadi teman-teman semua yang belum mampir, silahkan mampir di channelku ya, tinggalkan jejak kalian. Mari kita bersilaturahmi seterusnya. Jadi seperti kalau saya komen di tempat kalian, sekalian lihat di channelku. Begitu sebaliknya ya guys, seterusnya. Jadi bersambung. Kalau di Google Chrome itu bisa bersambung, tapi kalau dilihat di notifikasi itu pasti numpuk-numpuk. Jadi kita pasti males kan lihatnya. Pasti kita akan malas menelusuri karena kan banyak ya pasti kan, sedangkan hanya nampung 99. Begitu tips dari aku guys, supaya bisa terjalin seterusnya sama teman-teman, saling mendukung dan saling bekerja sama. Nah, untuk pemula lagi ya, maksudnya yang awal-awal banget bergabung membuat channel, saran saya itu kalian jangan pelit-pelit berkunjung ya guys. Jangan, kita tidak apa-apa ya mendahului dulu, berkunjung duluan agar di subscribe balik. Jadi jangan pelit-pelit. Kalau kita tidak pelit ya otomatis orang-orang juga nggak pelit sama kita gitu guys. Jadi kalian harus semangat mencari subscribe itu, tidak pelit berkunjung intinya, dan semangat. Dulu saya itu setiap hari itu mencari subscribe itu di komunitas teman-teman yang lain, youtuber yang sudah banyak subscribe-nya, itu yang membuka layanan saling subscribe, itu pasti saya gabung di situ setiap hari ya guys. Saya jadwal jamnya, saya hadir
terus saya salin subscribe di situ. Dulu saya juga nggak tahu guys, kalau ternyata salin subscribe itu bisa juga spam, yaitu ketika kita salin subscribe kemudian tidak ada jedanya guys, jadi langsung gitu saya subscribe, kamu langsung subscribe saya, ibaratnya gitu. Ternyata itu spam. Jadi yang benar diberi jarak 1 hari ya guys minimal, supaya subscribe-nya nempel. Karena seperti itu, tapi memang seperti itu guys. Jadi kalian jangan lelah-lelah nunggu ya, berkunjung duluan dan nunggu kembalian, intinya itu. Untuk informasi saja, ternyata video short itu tidak masuk jam tayang ya kalau channel kita belum dimonetisasi. Tapi kita jangan bersedih atau menganggap itu sia-sia ya guys, karena pengalamanku video short itu sangat-sangat membantu untuk menambah subscribe. Kembali ya, video short itu sangat-sangat membantu untuk menambah subscribe itu ya guys. Jadi kalian jangan berpikir kalau video short itu tidak ada gunanya karena tidak masuk hitungan ya kalau belum channel kita dimonetisasi. Tetap masuk, sangat bermanfaat menurut saya guys ya. Kalian juga harus mencobanya. Karena untuk kita yang lagi mengejar 1K dan 4K, apapun harus kita lakukan ya selama itu sesuai protokol ya guys. Kita harus semangat, pokoknya intinya semangat dan jangan lelah belajar, sekali lagi itu. Kemudian untuk pemula-pemula seperti saya yang dulu-dulu baru awal-awal bergabung di YouTube, yang merasa bingung dengan konten apa yang akan kita berikan atau konten apa yang akan kita buat, itu caranya kita harus menyenangi dulu dengan YouTube ini guys. Jadi kita harus, ibaratnya itu kita ikhlas dulu dengan menjalani proses ini gitu. Jadi kita tidak ada beban ketika kita membuat konten, ketika kita mengunjungi teman, mencari subscribe, itu kita tidak ada beban ya guys. Kita jalani dengan ikhlas, tidak terburu-buru gitu. Seumpama kita melihat channel teman ya, di durasi aman, jadi nggak terburu-buru gitu ya guys ya. Itu kalau saya ya, dulu saya, karena saya channelnya ini vlog sehari-hari, jadi ya saya isinya tentang konten sehari-hari, walaupun ada memasak, ada review, ada unboxing juga. Itu aku caranya pokoknya membuat konten tuh yang kita hobi lah guys, yang kalian sukai apa dan itu kalian tekuni, kalian semangat di bidang itu, di bidang konten kalian itu, supaya hasilnya juga baik dan tidak merasa terbebani gitu ya guys ya. Dulu channelku juga belum teratur seperti ini ya guys, maksudnya teratur itu vlog, khusus vlog, kemudian ada playlistnya lah intinya. Itu dulu saya masih campur baur, pokoknya yang saya upload itu setiap hari apa itu saya upload. Jadi kemudian seiring berjalannya waktu, kalian nanti pasti tahu ya guys, kita belajar kan ya. Jadi kita buat channel ini menjadi, channel kita itu ada playlistnya, sesuai dengan urutannya lah. Kalau masak ya memasak, kalau vlog ya masuk vlog gitu ya. Kalau saya di channel ini seperti itu. Jadi saya sendirikan ya antara review, unboxing, vlog dan juga cooking ya. Saya sendirikan playlistnya di situ guys. Playlist itu juga penting ya, karena supaya yang nonton bisa melihat sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi di channel ini ada apa aja, seumpamanya gitu guys. Dan bagaimana caranya saya membagi waktu antara berkunjung ke teman, terus kemudian cari subscribe, juga membuat video, mengedit itu ya. Caranya kalau saya ya guys, jadi karena saya mempunyai bocil yang
yang beliaunya bocil itu juga suka sekali HP. Jadi saya nunggu jeda dia tidur guys. Kalau seumpama dia tidur siang, saya biasanya, jadi saya mulai berkunjung itu antara setelah sahur sampai siang ya, sampai habis yang komen-komen jeda satu hari itu. Kemudian setelah habis saya mengunjungi teman, saya mengedit video seperti ini. Terus kemudian kalau masih ada waktu lagi, saya berkunjung ke yang di notifikasi. Kemudian setelah itu jadi kalau videonya itu saya bikin vlognya itu sambil sama si bocil ya, karena kan setiap hari saya sama bocil. Jadi saya setiap hari sama bocil, bikin video sama bocil, saya tampung. Kemudian kalau ada waktunya saya edit, saya berkunjung, seperti itu. Jadi saya nunggu jeda si bocil tidur dulu guys. Maklum ya emak-emak, jadi bocilnya juga mau HP, harus mengalah. Nah, yang seperti saya punya bocil dan rebutan HP karena HP-nya cuma satu, tetap semangat ya untuk kita. Jadi kita jangan pantang menyerah, jangan lelah menjalani proses ini guys. Mari kita berjuang bersama. Semoga channel ini bisa channel kita semua yang lagi berjuang ini bisa menghasilkan ya, bisa bermanfaat seperti itu guys. Kenapa saya membuat YouTube? Nah itu guys, kenapa ya saya membuat YouTube gitu. Jadi saya sebenarnya ada niat membuat YouTube itu sudah sejak saya jadi TKW di Hong Kong. Tapi tidak tahu caranya karena HP tidak mendukung. Kemudian belum mengetahui bagaimana sih ber-YouTube ini gitu. Jadinya saya nggak bikin video satu, terus saya upload, terus HP-nya hilang, maksudnya HP-nya udah rusak gitu kan, channelnya juga hilang gitu. Terus saya mulai lagi di tahun 2020 itu setelah saya di rumah, setelah saya punya HP yang kira-kira bisa untuk membuat channel YouTube. Saya membuat channel YouTube, terus itu pun HP-nya yang rusak ya guys. Saya sudah cerita ya guys ya, seperti itu. Jadi yang memotivasi saya itu, saya melihat youtuber di YouTube itu sepertinya enak gitu ya, berpenghasilan, channelnya menghasilkan, maksudnya bermanfaat, seperti itu ya guys. Karena ini saya sebagai emak-emak ya yang di rumah mengetahui kenyataan di rumah itu seperti apa, rumah tangga, kebutuhan, dan saya iseng-iseng berhadiah membuat channel YouTube ini. Dari situ saya belajar sampai sekarang memperbaiki channel ini dan cara membuat channel yang bagus. Seperti itu cara-caranya, saya belajar terus. Harapannya semoga channel ini bisa menghasilkan ya guys. Pasti itulah ya para youtuber yang dicari, tentunya tidak munafik ya. Semoga bisa menghasilkan, itu yang utama, tapi juga tidak terlalu menggebu-gebu ya guys. Jadi kita slow aja, karena selain itu juga saya mempunyai saudara yang di luar, yang di jauh dari sini, supaya bisa melihat keadaan saya dan keluarga di kampung. Itu juga penting guys. Jadi itu ya alasan saya membuat channel YouTube gitu. Saya kan di kampung ya, kok bisa membuat channel YouTube gitu ya kan. Jadi saya itu nekat pokoknya. Saya melihat teman-teman yang lainnya sudah sukses ya, walaupun di desa sukses gitu kan. Jadi saya mengikuti mereka, berharap kecipratan suksesnya gitu guys. Amin. Kan ya namanya juga emak-emak guys, bisa membantu sedikit-sedikit itu sudah alhamdulillah, sudah lumayan. Seperti itu guys. Jadi kita harus semangat ya, khususnya untuk emak-emak yang bisa membantu ya guys ya. Amin. Untuk pemula yang baru bergabung di YouTube,
yang merasa masih malu di depan kamera, berbicara di depan kamera itu sangat wajar ya, karena itu juga saya alami. Jadi dulu saya sangat malu-malulah sebenarnya, mau ngomong di kamera itu malu. Terus kemudian saya berpikir saya hilangkan itu rasa malu, caranya pokoknya lost doll guys. Itu saya tipsnya itu lost pokoknya sekarmu lah intinya ngono, maksudnya seperti itu ya, terserahlah pokoknya, yang penting muncul ya, karena itu saya lakukan karena saya juga belajar di YouTube bahwa sebenarnya kelihatan mukanya itu penting ya guys di sebuah channel ya. Jadi semenjak itu saya beranikan diri ngomong di kamera gitu, karena kan itu penting untuk channel kita, jadi saya lakukan seperti itu guys. Jadi kalian yang malu-malu, hilangkan rasa malu itu, dan percaya diri saja untuk kemajuan channel kita. Berpikirnya seperti itu guys, semangat selalu. Perjalanan YouTubeku seperti itu ya guys. Jadi kalian yang baru-baru bergabung, jangan lelah-lelah, jangan putus asa. Dulu saya pernah putus asa karena subscribe kok tidak nambah, terus jam tayang juga sedikit, yang nonton sedikit. Itu yang saya lakukan saat itu ya, berhenti. Selain ada juga alasan yang lain, kemudian saya bangkit lagi dan semakin kesini mempelajari bagaimana cara ber-YouTube supaya banyak yang nonton, seperti itu ya. Karena kita bukan artis, kita bukan orang terkenal yang bisa bikin video langsung booming gitu ya guys. Kita harus merintis dan saling membantu. Jadi kalian yang baru-baru bergabung, mari kita saling bantu, di sini juga bisa. Yena Vlog juga saling membantu juga. Jadi mari kita bersilaturahmi, bersaudara selamanya guys. Yang baru-baru menemukan channel ini juga tolong bantu subscribe ya. Tolong bantu saya mencapai keinginan dan juga harapan-harapan saya. Amin. Dengan cara subscribe dan dukung channel ini seterusnya guys. Channel kampung, YouTuber kampung, YouTuber desa, kegiatan di desa, masak-masak, makan-makan di desa ya, seadanya seperti ini guys. Yang penting tetap semangat, tetap bahagia menjalaninya ya. Terutama itu guys, kita harus bahagia menjalani setiap hal ya, bukan hanya bikin konten ya, tapi setiap hal yang kita lakukan kita harus menjalani dengan senang hati, dengan bahagia, seperti itu. Dan untuk kawan-kawan yang sekiranya sudah di subscribe duluan, sudah ditonton videonya duluan, mohon kerjasamanya dikembalikan ya, jadi bisa saling silaturahmi terjalin seterusnya gitu ya guys. Masa kita maunya menerima aja dan gak mau memberi gitu kan guys ya, kan pastinya enggak, pastinya kita juga mau diberi, jadi kita juga harus memberi, seperti itu ya guys. Semangat pokoknya, bersatu untuk pemula-pemula seperti saya. Kalau bersatu pasti bisa ya, karena kita tidak bisa kalau tidak bersama, seperti itu. Cie, kita tidak bisa kalau tidak bersama guys. Kata-katanya romantis loh. Kok jadi romantis? Maksudnya itulah ya, pasti paham ya para YouTuber ya. Sampai saat ini baru itu ya guys yang saya bisa menjadi aplikasi yang saya gunakan, terus cara bikin videonya. Kalau untuk live streaming saya belum bisa ya guys, selain waktunya, bagaimana ya live streaming itu aku belum mempelajari guys. Jadi aku juga jarang-jarang sekali live streaming, selain waktunya juga nggak bisa ya. Nanti kalau ada, insya Allah kalau ada kesempatan mau live streaming lah ya, sambil makan enak kelihatannya. Nanti kalau udah habis lebaran aja insya Allah ya guys. Sebenarnya ya kalau live streaming itu bisa nambah jam tayang,
memang guys, aku sudah membuktikannya ya, nambahnya itu cepet banget. Tapi gimana, saya nggak punya waktunya guys. Harus sebenarnya harus disempet-sempetin ya. Ya itu pokoknya nanti insya Allah kita harus live streaming guys. Jadi apapun untuk channel kita lakukan demi kebaikan channel kita. Sedikit cerita lagi ya guys, karena saya di kampung, di desa, jadi saya kan sudah memberanikan diri itu bikin vlog-vlog itu di luar rumahku ya, di tetangga, di acara-acara seperti itu ya. Jadi kadang itu saya lewat itu dipanggilnya itu halo guys seperti itu. Ya itu lucu aja sih ya, karena kan jadi terkenal, maksudnya aku sudah jadi YouTuber gitu maksudnya, walaupun belum 1K guys, tapi setidaknya itu tetanggaku tahu ya. Jadi itu penting juga loh. Jadi selain kita mencari saling subscribe, mencari dari video shot, kita juga dulu ya, kalau saya mempromosikan channel saya tuh ke teman-teman. Saya kirim linknya satu-satu lewat WhatsApp, terus ke saudara-saudara saya suruh subscribe, seperti itu ya guys ya. Setidaknya subscribe-ku nambah lah ibaratnya gitu. Jadi aku nggak capek-capek kirim ke teman-teman biar nonton, seperti itu guys. Itu juga tips juga ya untuk menambah subscribe. Selain itu juga per YouTube ini kita bisa menjalin silaturahmi ke teman-teman yang di luar daerah ya guys. Ada itu ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, dari luar negeri juga ada loh, dari Malaysia, Saudi Arabia, Hong Kong, Taiwan, Korea, banyak ya. Terus yang di daerah-daerah itu ada yang dari mana, Ponorogo, dari Garut, terus ada yang dari Jakarta, Bali, banyak loh guys teman-teman kita yang sesama YouTuber itu ternyata, jadi di seluruh dunia ya. Oh ya, ada yang dari Turki juga ada. Halo semuanya, terima kasih sudah subscribe channel ini ya, dan semoga kita bisa menjalin silaturahmi seterusnya, saling mendukung ya guys. Untuk yang belum gabung silahkan klik subscribe ya guys. Mari kita bergabung di Yena Vlog keseharian YouTuber Deso gitu ya guys. Oke guys, lanjut ya. Selain itu aku itu ya per YouTube itu sendiri ya guys ya. Jadi saya ngerekam sendiri, ngedit sendiri, semuanya saya belajar dari YouTube gitu. Terus jadi kalau mau direkam, jarang ya ada yang rekam ya, biasanya saya sendiri sih, seperti itu. Terus kemudian oh ya satu lagi guys, kalau mau komen biasanya kalau ada yang komen di videoku, jadi setiap komenannya teman-teman itu pasti saya kembalikan lagi. Jadi kalau mereka umpamanya 2 kali komen, saya pun akan berkunjung 2 kali, seperti itu. Jadi biar sama-sama adil guys, biar sama-sama saling, yaitu namanya saling gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum mampir ke channelku, sekali lagi silahkan mampir dan tinggalkan jejak kalian. Mari kita bersilaturahmi seterusnya. Semoga dengan begitu tujuan kita 1K dan 4K bisa cepat tercapai, amin. Gitu ya guys. Lanjut ya guys, ini sore hari, mungkin kedengaran nggak ya suara kipasnya, jadi Kevin juga masih tidur. Cerita sedikit ke dulu aku bisa kerja di Hong Kong itu kenapa ya. Jadi lulus sekolah aku berencana kerja di Korea ya. Keinginanku itu supaya bisa bertemu dengan kakakku, tapi Allah berkehendak lain. Jadi saya ketika mengikuti tes itu tidak lolos, kemudian saya langsung pindah ke Hong Kong ya, daftar jadi TKW Hong Kong, karena pemikiran saya kalau aku menunggu
ujian lagi di Korea. Sedangkan kan kalau ujian di Korea itu kan ada waktunya ya, lama gitu bisa ujian lagi. Jadi saya memilih untuk langsung aja daftar TKW Hong Kong supaya bisa cepat menghasilkan uang ya. Eh, Jujur ini aib atau bukan ya, tapi dulu keluarga saya itu kelilit utang lumayan banyak. eh, Ya mungkin karena ya nggak tahu ya, ke perekonomian terbatas, jadi utang sana utang sini seperti itu sudah dialami oleh orang tuaku, sehingga karena saya sudah dewasa, menurut saya sudah mampu untuk bekerja, lulus sekolah, saya langsung daftar ke Hong Kong jadi TKW. Jadi saya yakin orang yang kerja di luar negeri jadi TKW itu pasti di rumahnya atau di kampung halamannya itu pasti ada sesuatu. Contohnya seperti saya. Jadi saya nekat itu bekerja ke Hong Kong itu karena ingin memperbaiki kehidupan keluarga, itu yang terutama untuk melunasi utang ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah berkat kerja di Hong Kong itu utang-utang semua lunas, alhamdulillah, jadi perekonomian menjadi lebih baik lah, intinya seperti itu. Kemudian bekerja di Hong Kong itu selama kurang lebih 6 tahun, kenal dengan suami saya. Mungkin saya juga sudah pernah cerita ya di vlog-vlog sebelumnya itu, kalau saya sama suami itu LDR. Jadi beliau di Korea, saya di Hong Kong. Kemudian kami bertemu di rumah dan menikah. Sebelumnya sudah dikenalkan oleh adikku. Terus setelah itu di Indonesia ya guys ya, tidak munafik ya. Kita di luar negeri itu dapat gaji ya guys, terus sekarang di rumah itu tidak dapat gaji, sedangkan usaha juga belum mapan. Terus kebutuhan semakin banyak ya, setiap hari pengeluaran itu ya. Selama ini jadi ya kita mengandalkan tabungan gitu guys, mengandalkan tabungan, dan semakin lama semakin menipis, itu tidak menutup kemungkinan karena pemasukan belum ada. Jadi ya, tapi tetap bersyukur, apapun yang terjadi kita harus bersyukur karena ini sudah pilihan kami ya, kami tidak akan kembali ke luar negeri insya Allah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin di Indonesia, usaha apapun yang kita bisa. Mulai dari dulu itu saya setelah menikah jualan toko itu ya kan guys, aku sudah pernah bikin vlog juga toko aku, tapi lama kelamaan tokonya itu nggak bisa berjalan mulus, itu mungkin karena modalnya kurang ya guys. Jadi akhirnya kan keikut kemakan gitu modalnya, jadi nggak bisa kulaan lagi. Kemudian setelah itu juga jualan es, pop es, terus pentol juga pernah, tempura itu buka tutup, maksudnya buka tutup itu jualan enggak gitu ya. Jadi kalau terus sampai sekarang akhirnya nggak jualan lagi karena sepi sekali ya guys ya, apalagi ada corona itu sangat berpengaruh seperti itu guys. Terus akhirnya saya lanjut bikin vlog lagi. Selain itu juga dapat dukungan dari subscribe juga, suruh melanjutkan itu ya guys ya. Semoga ini menjadi jalan bagi kita semua yang berharap pada channel YouTube kita masing-masing. Semoga menjadi jalan bagi kita untuk memperbaiki keadaan ya guys ya, terutama, dan bermanfaat untuk sesama, menghasilkan gitu guys. Amin ya robbal alamin. Seperti itu guys kisahku ber-YouTube selama ini setahun lebih setengah tahun, atau 1 tahun lebih setengah, 1 tahun setengah lebih ya, hampir 2 tahun kurang setengahan lagi. Semoga tahun ini bisa monetisasi dan diterima di partner YouTube, amin. Karena kan kita ibaratnya ya guys, kita mencari 1K dan 4K itu kan mencari ijazah ya, baru kita melamar pekerjaan. Dan semoga untuk kita, saya dan kalian semua yang berharap di channel YouTube kita masing-masing bisa lancar, bisa monetisasi sampai berhasil, sampai menghasilkan dan barokah ya, amin ya robbal alamin. Tapi jangan terlalu terlalu mengharapkan gitu loh guys, paham ya maksudku ya. Pokoknya dijalani, diusahakan, jangan menyerah, itu yang utama.
Kembali ke jualanku yang dulu ya. Dulu waktu Kevin masih kecil, bocilku masih kecil itu, alhamdulillah penghasilan itu lumayan loh dari jualan pentol itu guys. Tapi karena sekarang udah besar juga, si bocil tuh udah jalan kemana-mana, jadi akunya nggak bisa memantau kalau disambi jualan. Duh maaf. Jadi nanti kasihan anaknya juga seperti itu kan, harus bikin pentol itu dulu. Oh ya, satu lagi, setelah bikin pentol aku bikin donat, belajar donat itu loh guys. Ya aku jual juga, aku dititipin ke warung juga. Aku ya sebagai perempuan ya pokoknya ya inginlah membantu sedikit-sedikit perekonomian keluarga ya. Jadi tidak tergantung melulu kepada suami gitu. Suamiku juga kerja, juga menafkahi, tapi kalau kita bisa kenapa enggak gitu ya guys ya. Semoga bisa barokah gitu, tapi bukan berarti kita menjadi tulang punggung ya guys. Tetap tanggung jawab pada suami itu kalau saya ya. Nggak tahu kalau rumah tangga orang lain kan kita nggak bisa menyimpulkan bagaimana kehidupan orang lain. Yang bisa saya ceritakan adalah cerita keluarga saya sendiri seperti itu. Dulu waktu saya masih jualan itu ya, biasa saya jam 5 itu, tengah 5 itu udah bangun, udah pulaan di pasar Mendenopo itu namanya ya, lumayan jauh. Pulang nata-nata dagangan, Kevin bangun ngurus Kevin, bocil Kevin seperti itu. Kalau di samping jualan pentol itu biasanya bocilnya tidur kan ya malam, aku bikin pentol, besoknya aku jual seperti itu. Pokoknya ya harus semangat lah kita ya guys ya. Siapapun pokoknya harus semangat, jangan menyerah seperti itu. Lain cerita lagi, aku pengennya apa itu kalau live streaming itu loh guys, aku pengennya sama sekalian mukbang aja ya. Jadi makan mukbang. Aduh, si Kevin bangun guys, kita lanjut nanti ya. Oke guys, segitu ya perjalanan YouTubeku sama ini. Rame banget karena aku lagi, ini cuaca malam ya sebenarnya, aku ngeditnya yang kali ini sambil bapaknya si bocil tuh ngerakit di bed hasil semprotannya ini guys. Oke sekian, dan jangan bosan-bosan dukungin vlog supaya berkembang dan kita saling dukung juga pastinya, saling bersilaturahmi semuanya, kawan-kawan YouTuber semua pemula. Semoga kita semua sukses, amin ya robbal alamin. Oke, see you di video selanjutnya guys. Assalamualaikum.